Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Kita akan membahas yang namanya balok ya, struktur balok. Nah, untuk capaian pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu memodelkan, menganalisis dan merancang struktur balok atau BIM. Nah, bahan kajian atau materi pembelajaran kita adalah pemodelan struktur balok atau BIM. Nah, untuk hari ini kasus yang pertemuan kedua adalah kita membahas tentang balok BIM beton bertulang ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama pemodelannya, kemudian properti materialnya, penampang, kemudian kita input beban, kombinasi beban, kemudian penempatan beban sampai kepada analisis dan dicek struktur balok itu aman atau tidak ya. Nah, pengalaman belajar di dalam kelas kita memodelkan, menganalisis dan merancang struktur balok BIM sesuai dengan kasus yang diberikan. Nanti saya berikan soal ya, setelah video pembelajaran ini saya berikan soal, kalian saya suruh untuk memodelkan, menganalisis dan merancang ya untuk struktur balok BIM beton. Kemudian penilaiannya saya ambil dari bagaimana kalian ketepatan dalam dan penguasaan, kemudian ketepatan dalam memodelkan, menganalisis dan merancang struktur balok tersebut ya. Nah, bagi yang bagi yang kurang paham boleh ditanyakan ya melalui akun WA kita ya, WA grup kita. Nah, nanti tugasnya juga kita kumpulkan melalui laman Google Classroom ya. Oke, kita coba dengan soal ini ya. Ada sebuah bentang balok 5 meter, kemudian bebannya 8 ton, beban mati, kemudian dimensi penampangnya atau potongannya 25 kali 45, FC actionnya 30 MPa ya. Nah, kita coba, kita buka dulu. Oke, pertama sekali kita buka subnya, kemudian kita atur satuannya ton meter. Nah, kemudian file, new model, kita mengambil template-nya BIM ya. Number of span itu 1, karena dari kita lihat di sini dari sendi ke roll itu 1 bentangan. Nah, maka number of span-nya 1. Kemudian panjang bentangnya itu 5 meter, maka span length-nya kita isikan 5 ya. Kemudian section properties-nya kita bisa atur dari sini ya. Kita klik tanda tambah yang di samping ini, kemudian kita add new property. Tadi karena dari beton ya, kita klik beton atau konkrit, kemudian penampang rectangular, kita berikan nama sectionnya, misalkan kita kasih nama balok 25 kali 45. Balok 25 berarti yang ini ketinggiannya, ini lebarnya. Nah, sudah. Kemudian materialnya bisa kita atur di sini. Ini materialnya default ya, kita mau mengaturnya sendiri. Maka dari 4000 PSI ini boleh kita modify. Kita berikan namanya konkrit. Nah, di sini material type-nya sudah konkret, sudah benar ya. Kemudian kita atur weight and mass-nya, kita buat 2400 ya, kilogram meter. Nah, ini datanya dari laboratorium ya, berat volume. Kemudian elastisitas beton
tadi 30 MPa berarti 4700 akar FC aksen. Nah, jadi di sub ini juga bisa berfungsi sebagai kalkulator. Nah, jadi kita buat fungsinya seperti Excel. Nah, akan otomatis dia menghitung sendiri. Kemudian kita isikan Poisson rasio, thermal, dan FC aksennya ya. FC aksennya 0,83 dari 30 ya. Nah, sekitar 24,9 MPa ya. Nah, kemudian oke. Sudah, kemudian oke. Nah, di sini kita pilih yang data yang sudah kita masukkan tadi, konkret. Oke. Di sini concrete reinforcement atau tulangan ya, kita bisa atur juga di sini. Longitudinal bar itu adalah tulangan utama. Kita klik tanda tambah di sini ya. Boleh kita modify dari yang sudah ada. Pastikan di sini adalah rebar. Nah, di sini saya memberikan nama tulangan. Nah, data-datanya ini boleh dimasukkan ya, disesuaikan. Misalkan elastisitasnya 200.000 MPa, kemudian FY-nya saya buat 240, ultimate-nya 410, expected-nya saya buat 30% ya. 30% dari FY, yang ini 30% dari FU-nya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian klik OK. Tulangan sudah masuk, kemudian klik OK. Maka di sini boleh kita pilih tulangan ya. Nah, jika nanti tulang utama dengan tulangan sengkang itu berbeda mutu, maka boleh ditambahkan lagi di sini. Di sini ya. Nah, kemudian tadi kita berbicara di sini adalah balok beam. Maka di sini pilihannya adalah beam. Ya, design type-nya itu adalah beam. Kemudian di sini kita buat selimut betonnya 0,04, kemudian OK. Nah, semua data sudah diinput ya. Kita klik OK. Kita klik OK. Ini kita pilih, kemudian kita klik OK, maka section properties-nya sudah masuk di sini. 25 kali 45. Kemudian di sini perletakan atau restraint ya. Kalau kita centang berarti perletakannya ikut nanti menurut default ya. Tapi kalau kita unchecklist ya, maka bentangannya tersebut tidak ada perletakan. Nah, maka di sini kita checklist, kemudian OK. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, jika ini mengganggu tampilan 3D, boleh kita close di sini ya. Kita close di sini. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita material tadi sudah kita input, kemudian section properties-nya sudah kita input, kemudian kita masuk ke load pattern. Nah, load pattern. Nah, di sini kita coba dulu ya mendefinisikan jika set multiplier-nya 0, kita modify. Kita coba set multiplier-nya 0 dulu ya. Jika set multiplier-nya 0, dead load-nya, maka berat jenis atau berat betonnya, berat profilnya yang 25 kali 45 tadi tidak ikut dihitung dalam berat sendiri gitu ya. Jadi yang dihitung hanya beban mati luarnya saja. Jadi nanti yang dihitung hanya 8 tonnya saja, sedangkan beban akibat berat jenis betonnya sendiri itu tidak diinput. Nanti kita lihat perbedaan momennya. Nah, kemudian kita OK-kan.
Nah, tahap selanjutnya adalah kita memberikan beban, ya. Memberikan beban, kita klik dulu batangnya sampai dia menjadi garis putus-putus, kemudian assign frame load point. Nah, di sini beban itu adalah di tengah, ya. Berarti kalau kita memakai relative distance itu 0,5 rasionya. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu bagaimana cara memodelkan beban, ya kan? Kemudian distance-nya 0,5, maka load-nya 8. Distance-nya 1, bebannya 0. Ini kita nolkan. Kemudian kita oke. Maka beban 8 ton sudah masuk. Nah, tahap selanjutnya adalah load case, ya. Load case di sini ada beban, dead, kemudian ada modal. Modal ini nanti kita not run, ya, atau tidak dijalankan di program, nanti waktu di run now. Nah, kita oke kan. Kemudian define load kombinasi, kita membuat kombinasi pembebanan. Caranya add new combo, kemudian combo 1, atau kita tuliskan kombinasi beban, misalkan 1,4 dead load, maka ini pilih dead, ini scale faktornya 1,4, kemudian add, kemudian oke. Nah, maka sudah masuk kombinasinya, kemudian oke. Nah, selanjutnya karena ini merupakan beton, ya, maka kita masukkan dulu kombinasi bebannya tadi, ya. Kita klik ini list kombinasinya, kemudian kita add. Nah, apabila misalnya ada di sini beberapa kombinasi lain, kalau kita tidak ingin mau mengerannya di dalam sub, maka boleh kita remove. Misalkan 1,4 nya kita mau remove kembali. Nah, seperti ini. Maka dia bergeser ke kanan dan ke kiri, ya. Nah, ini kita add, kemudian oke. Selanjutnya kita membuat atau mendefinisikan peraturan. Nah, peraturan beton di Indonesia itu mengacu kepada SNI, ya. Kita mengacu kepada SNI, SNI juga mengacu kepada ICI, ya. Nah, ini kita pilih salah satunya. Ini kita sesuaikan dengan peraturan, ya, bagaimana compressionnya, shear-nya, dan seterusnya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu program sudah bisa kita jalankan. Analyze, kemudian set analisis opsi. Karena ini bentuknya adalah 2D, maka kita plan frame, kemudian oke. Setelah itu boleh kita analyze, run analisis. Nah, di sini tadi cerita modalnya, ini actionnya kita do not run, artinya di modal atau pengaruh gempa kita abaikan untuk sementara. Nah, kemudian kita run now. Nah, run now kita boleh pilih, ya. Di sini saya buat di desktop, saya buat folder. Usahakan membuat folder, ya. Jadi nanti filenya tidak terlalu banyak di luar. Kemudian ini kita kasih namanya beam beton bertulang misalkan. Nah, kemudian save. Nah, maka inilah bentuk deformasinya, ya. Dan ini bisa di start animasi. Bagaimana defleksinya. Nah, kemudian kita akan mendisplay di tombol display, kita akan menunjukkan bagaimana momen, ya. Caranya display, show force, kemudian frames, kabel, tendons. Nah, kita klik yang momen 33 untuk bidang momen karena ini 2 dimensi, ya. Ini sumbu lokalnya di 33. Kemudian ini kalau tampilan diagram, ini kalau tampilan ada value-nya atau ada nilainya. Kemudian klik OK. Nah, maka momennya 14 ton. Boleh juga dari sini, ya. Frame. Kemudian kita mau menentukan gaya lintangnya, shear 22 ini. Kemudian misalkan untuk gaya normal itu axial force, ya. Oke.
Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini momen, kita bandingkan. Ini momen 33. Momen 33 14 ton 14 ton meter. Ya, tadi bebannya 8 ton. Berarti kalau kita hitung dengan beban terpusat di tengah, rumusannya adalah 1/4 PL gitu kan. Kalau 1/4 P kali 1/4 kali P kali 8 kali 5, maka hasilnya adalah 14. Nah, coba kita bandingkan. Kita klik OK. Kita bandingkan di sini, define, kemudian load pattern, kita isikan di sini set multipliernya 1. Kita modify sehingga di sini masuk 1. Kemudian OK. Kemudian kita run now kembali. Boleh memakai ini tombol shortcutnya atau memakai analyze run analysis. Ini kemudian kita run now. Nah, kita bandingkan bidang momennya. Beda 14 tadi ya, 14. Ini 15,18. Beda 1,18 ton. Jadi ketika sudah masuk materialnya, berat jenis materialnya atau berat sendiri dari beton bertulangnya, maka bidang momennya akan bertambah ya. Oke, selanjutnya kita cek ya. Kita cek start design atau check of structure. Kita lihat di sini, ini untuk tulangannya ini dalam satuan ton meter, kita ubah dalam satuan kilogram senti. Nah, maka ini luasannya. Ini merupakan luas tulangan tumpuan kiri, ini tumpuan kanan, kemudian ini luas tulangan lapangan. Kita lihat misalkan seperti ini ya. Nah, ini. Nah, jadi caranya bagaimana kita menentukan berapa banyak atau berapa buah tulangan yang akan kita pakai ya. Kita lihat di sini seperti ini ya. Maka misalkan 3 diameter 19 berarti 1 diameter 19 adalah 1/4 VD kuadrat. 1/4 V kali 19 kuadrat dikali 3 buah ya, maka luasan tulangannya adalah berkisar 733 gitu ya. Kemudian seperti itu juga di lapangan, seperti itu juga di tumpuan kanan ya. Nah, bagaimana kita melihat tulangan geser? Kita boleh klik display design info. Di sini longitudinal ini ya, shear reinforcement ya, atau tulangan geser. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi cara menghitungnya ya. Kita butuhkan diameter 8 dengan jarak 100. Nah, itu kebutuhan luas tulangan sengkangnya. Oke, demikian untuk kuliah hari ini ya. Nah, untuk asesmen hari ini, penugasan hari ini adalah kalian ditugaskan mensimulasikan dalam program analisis struktur ya, seperti tadi contohnya, tetapi PDL-nya atau bebannya 5 ton, kemudian jaraknya 4, penampangnya 20 kali 40. Nah, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom kita. Oke, demikianlah kuliah kita pada hari ini. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan atau kendala ya, boleh ditanyakan di grup WAG ya, grup WhatsApp, atau nanti kalau terkendala juga kita boleh buka forum Zoom ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Salam sukses selalu ya. Semoga tugasnya
tepat dikerjakan, tepat dan cepat dikerjakan. Oke, saya akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.